Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pujian ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan kepada kita, terutama keberkahan hidup untuk bisa beribadah kepadanya. Juga tidak lupa salatan wassalaman mutalazimaini di Rasulihil Karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita panjatkan salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami berdoakan semoga keberkahan senantiasa diraih oleh para sahabat, terutama keberkahan kesehatan, kesejahteraan dalam hidup, sehingga bisa menempuh kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam program Ngakuri ini, yaitu Ngaji Quran Ibnu Arabi, insyaallah kita akan membahas ayat ke-72 daripada surat Al-Ahzab, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memiliki tafsir multitafsir. Namun sekalipun multitafsir, kita akan ambil hikmah dan benang merahnya, serta apa hubungannya dengan era kekinian yang sedang kita jalani, karena kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah senantiasa up to date, sesuai dengan era di mana kita hidup, yaitu pada masa ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membuka tafsir daripada Ibnu Arabi, itu bagaimana Guru Agung Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi menerangkan ayat ini. Alangkah baiknya juga kita akan membuka beberapa tafsir untuk memperkuat dan memperluas daripada makna ayat tadi. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, apa itu yang dimaksud dengan amanah? Ini yang paling utama di sini katanya lah, karena kata Allah, kami telah menawarkan itu kami telah menawarkan yang namanya amanah. Amanah di sini apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa amanah di sini adalah at-ta'ah. Kemudian sebagian lagi Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan amanah di sini adalah al-faraid. Kita ambil amanah ini ketaatan. Tentu dalam tafsir Ibnu Katsir juga pernah dikatakan di sebuah cerita bahwa qala uridu ala Adam faqala huzha bima fiha fa in atata ghafartu lak wa in asaita azabtuka qala qabiltu fama kana illa qadru ma bainal asar ila al-lail min zalikal yawm. Kata Ibnu Katsir bahwa amanah ini pernah ditawarkan pertama ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, kalau engkau taat, maka aku akan mengampunimu. Sebaliknya kalau engkau berbuat maksiat, maka kami akan mengazabnya. Kemudian Adam alaihissalam menerimanya. Namun Nabi Adam hanya kuat di waktunya antara asar sampai malam hari. Artinya tidak lama Nabi Adam alaihissalam menerima amanah, yaitu ketaatan. Kalau kita maknai bahwa amanah di sini adalah ketaatan. Jadi ketaatan cukup besar sehingga para nabi pun, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, sesuai yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Adam alaihissalam tidak mampu untuk mengemban daripada amanah. Beliau hanya mampu antara waktu asar sampai malam, atau mungkin sampai Aisyah, tidak lebih daripada itu. Adapun kalau amanah kita artikan dengan Ibnu Katsir adalah al-faraid. Arti al-faraid ad-diniyah, artinya beberapa kewajiban yang harus disanakan oleh manusia
baik perintah maupun larangan itu masuk dengan amanah. Tafsir menurut Ibnu Katsir. Adapun pemahaman atau tafsir kata amanah dalam kitab yang lain, diantaranya dalam tafsir kitab Al-Maraghi. Imam Maraghi menerjemahkan yang dimaksud dengan amanah di sini adalah at-takalib ad-diniyah. At-takalib juga sama. At-takalib artinya sesuatu yang telah Allah wajibkan, baik perintah maupun larangannya yang ada dalam ranah agama. Kenapa dikatakan at-takalib ad-diniyah? Kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, sumiyat amanah min qab annahu hukukun aujabahallahu 'alal mukallafin. Dinamakan takalib diniyah karena ini adalah hak, kewajiban yang telah Allah beri kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu artinya orang-orang yang telah bertanggung jawab, menanggung beban apa, baik perintah maupun larangannya, diukur daripada ukuran seorang telah balik, artinya mukallaf. Begitu itu yang dimaksud dengan kata daripada al-amanah. Jadi amanah menurut tafsir Al-Maraghi dikatakan at-takalif ad-diniyah, atau sama juga seperti hanya barusan seperti dikatakan Ibnu Katsir, sama dengan at-takalif al-faraid ad-diniyah, at-takalif ad-diniyah, itu adalah satu makna. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan menurut, nah ini yang paling pokok dalam hadis sahih, dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari pernah menyampaikan tentang kata ayat ini, yaitu hadisnya cukup panjang. Qala al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan hadatsana al-A'mas an Zaid bin Wahab hadatsana Huzaifah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ra'aitu ahadahuma wa ana ansadil akhir. Apa ini hadisnya? Hadisnya adalah hadatsana annal amanah nuzilat fi jidri qulubir rijal summa alimu minal Qur'an summa alimu minas sunnah wa hadatsana an rafiha qala yanamu ar-rajulu an-naumata fatuqabbilu al-amanah min qalbihi fayazillu asaruhu misla asadil waqt summa yanamu an-nawma fatuqabbidu fayabqa fiha asaruha misla asadil majal. Artinya hadis ini adalah menerangkan, menjelaskan terhadap amanah yang dimaksud dengan ayat 72 dalam surat Al-Ahzab ini, bahwa amanah ini diturunkan di jizzi, hanya di akar, di lembah, di dasar hatinya para lelaki. Fi qulubir rijal. Di para lelaki, orang-orang yang beriman, amanah ini diletakkan, disimpan di sanubarinya yang dalam hati-hati orang-orang yang beriman, yaitu lelaki. Kemudian para lelaki tersebut yang telah mendapatkan amanah ini alimu, ada yang mempelajarinya. Kan alima ya'lamu alimu, mengetahui dan mempelajarinya dari Quran apa yang dimaksud dengan amanah, maupun mengajari daripada sunnah. Namun setelah beberapa saat kemudian, artinya setelah berjalan amanah itu diletakkan di sanubari hati para pemuda tadi, para lelaki tersebut, dalam hadis ini kemudian diangkatnya. Diangkat bagaimana? Kapan diangkatnya amanah itu? Dikatakan ketika lelaki tersebut ketiduran, dan tidur kalau naumah, tidur merem, tidurnya tidur ayam itu, kemudian diangkatlah amanah tadi itu. Dari siapa? Dari hatinya orang beriman, dari lelaki tersebut. Fayadilu, maka adalah sisanya daripada amanah itu bagikan titik merah. Sebutkan misla al-saril waqti, bagikan titik merah yang ada di kelopak mata itu. Kemudian tidur lagi lelaki tersebut dan diangkatlah, diambil kembali daripada amanah itu, masih ada sisanya tetap titik merah. Artinya yang menarik daripada hadis ini adalah sekalipun amanah itu pernah disimpan di kedalaman hati seorang lelaki, orang yang beriman yang dimaksud di sini, kemudian diangkatnya, tapi amanah itu masih juga tersisa membekas. Nah, amanah apa yang dimaksud dengan membekas ini? Sehingga diagendakan, sehingga disebut dalam Bukhari, sisa daripada bekas daripada amanah ini bagikan titik yang merah. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Syaikhul Akbar Ibnu
Arabi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Maraghi, begitu juga dengan kitab Bukhari, kitab Imam Bukhari. Dari kata amanah yang pertama adalah at-takalif awil al-faraid awil ta'ah. Kemudian amanah juga di dalam Bukhari bahwa yang namanya amanah itu pernah disimpan di kedalaman hatinya orang beriman, kemudian dicabut amanah tersebut tapi masih membekas. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana amanah itu kok bisa masih membekas? Sekarang kita akan masuk kepada tafsir kitabnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Di sini terangkan Syekhul Akbar yang pertama, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sebelum masuk ini, kata Syekhul Akbar bahwa diterangkan bi'idai haqiqatil al-hawiyah indah. Artinya amanah ini pernah ditawarkan baik kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung tersebut. Telah dibukakan dengan jelas hakikat daripada intisari daripada amanah. Artinya baik langit, bumi maupun gunung-gunung telah melihatnya, telah mengetahuinya apa yang maksud dengan amanah ini. Sehingga kata Ibnu Arabi bi'idai haqiqati al-hawiyah, ditinggalkannya hakikat daripada saripati daripada amanah ini. Indah wahtijabah, sampai dibuka juga apa yang tersurat dan tersirat daripada hakikat daripada amanah bita'ayunati biha, telah ditawarkan. Nah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik ini adalah sebelum kita lanjut kepada kalimat yang lanjut, aradna itu pakai katanya nahnu. Itu menunjukkan kepada nahnu, kepada kata dalam domainnya nahnu artinya kami, bukan satu. Nah, yang menarik dalam kajian Al-Quran ini terkadang Allah memakai kata ana, artinya saya langsung, mutakalim. Tapi juga Allah terkadang memakai katanya memakai katanya nahnu, kami. Nah, menurut para guru-guru yang dimaksud dengan kata nahnu dalam Al-Quran menunjukkan bahwa bukan Allah semata yang berbicara, yang menyampaikan, tetapi nahnu di sini adalah sudah masuk di dalamnya ada para malaikat. Atau dengan kata lain, para malaikat telah menawarkannya tanpa secara langsung Allah menawarkannya. Itu kata nahnu. Ya, jadi perlu digarisbawahi kapan kata ana, kapan pakai kata nahnu. Seperti dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, kan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Apakah Allah turun langsung? Kan tidak. Tapi Allah melalui perwakilannya Jibril alaihissalam dan dari para malaikat yang menyertainya. Wa inna lahafizun, dan kami akan menjaga. Kan bukan hanya Allah menjaga Al-Quran, Allah punya kerja yang lain. Makanya nahnu di sini diartikan adalah dengan para malaikat. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kalimat yang lain, fa'abaina ayyahmilna, ternyata telah ditawarkannya amanah tadi, baik ke langit, ke bumi, dan ke gunung-gunung. Bahkan dibuka hakikat daripada isi amanah tadi. Namun ketiga makhluk tadi, baik langit, bumi, maupun gunung-gunung, menolak untuk menerimanya, menolak untuk menanggungnya. Kata Ibnu Arabi, bi antazharu alaihinna ma'azmi ijramiha li'adami istidadiha likubuliha. Artinya enggan, menolak tadi itu padahal telah jelas, telah dinampakkan terhadap mereka tadi itu. Baik ke langit, ke bumi dan gunung telah ditampakkannya. Telah nampak terhadap mereka apa? Saking beratnya itu beban amanah yang akan di pundaknya tadi, bi antazharu, kan? Telah nampak amanah tadi itu terhadap mereka. Nampak berat apanya? Azami ijrominya, akan beban tanggung jawab konsekuensi daripada ketika amanah itu diterima. Dan juga jelas karena mereka li'adami istidadiha, tidak siap untuk menerima. Fa'abaina ayyahmilnah. Artinya para yang tiga makhluk tadi, langit, bumi, dan gunung-gunung, yang pertama mereka telah melihat besar daripada
konsekuensinya daripada ketika tidak bisa menjalankan amanah, dan yang kedua memang ketidaksiapan untuk menerima amanah tadi ini. Bahkan selanjutnya wa asfaqna minha, kata Ibnu Arabi, li'azmiha an aqdariha wa du'fiha an hamliha wa qubuliha. Kan wasfaqna minha, artinya mereka juga merasa khawatir akan nanti berlaku khianat, tidak bisa berlaku amanah sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menawarkan yang namanya amanah tadi itu. Kenapa li'adzim? Karena saking kebesarannya tadi itu. Besar apanya? Besar daripada tanggung jawabnya itu, maka mereka akan khawatir tidak bisanya. Besaran akdariha, besar daripada kuantiti, besar daripada tanggung jawabnya itu, maupun karena besar daripada kelemahannya mereka untuk melakukannya. Tetapi kata Ibnu Arabi, wa hamalah insan, tetapi manusia mampu untuk menerima amanah tadi. Kenapa? Liquwati istidadihi wa iqtidarihi ala hamliha fantahalaha li nafsihi bi idzafatiha ilaihi. Karena siap kekuatannya manusia itu untuk menerima amanah tadi itu. Nah, amanah apa ini yang dimaksud, ini yang berkata-kata tadi. Loh, langit, bumi, bahkan gunung-gunung kalau kita lihat secara kasat mata besar, tapi tidak mampu, tapi manusia mampu. Karena itu tadi ternyata amanah ini adalah tiada lain amanah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ceng? Karena tadi kita mengaji kepada hadis Bukhari yang di atas tadi, bahwa amanah itu disimpan di dalam lubuk hatinya orang beriman. Fi jidri qulubi ar-rijal, disimpan di dalam di akarnya hati, artinya di kedalaman hatinya orang-orang yang beriman lelaki tersebut. Dan ketika dicabut itu masih ada tinggalnya yang memerah ini. Nah, yang memerah ini oleh sebagian para pengaji ilmu diri itu dipahami bahwa itu yang dimaksud dengan daripada sejatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sejati Muhammad itu seperti merah? Ya nanti akan kita kijal lagi, tapi itu adalah sebagaimana isyarat. Tentu bukan hanya sejati Muhammad adalah merah, tapi sebagai isyarat. Yang tadi itu bahwa ketika amanah itu dicabut daripada hatinya orang beriman, masih juga ada bekasnya sebagai titik merah sebagai anak dalam mata. Ini adalah menunjukkan secara tidak langsung bahwa ini pesan yang besar. Maka para ulama-ulama yang lain yang membuka tentang hakikat kemarifatan ini, dimaksud dengan amanah ini tiada lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad? Silakan lihat di video di atas ini linknya. Sering kami bahas bahwanya Muhammad itu siapa. Sebagai Rasul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat sudah banyak dibahas siapa yang dimaksud dengan hakikat Muhammad tadi. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasul Akbar Ibnu Arabi dijelaskan selanjutnya adalah kalimat selanjutnya adalah innahu kana zaluman. Artinya innal insan kana zaluman. Ternyata manusia itu zalim. Artinya ya Allah Tuhan, kami terima amanah yang kau berikan kepadaku, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat Muhammad. Tetapi manusia ternyata zalim. Zalim di sini apa kata Ibnu Arabi? Bimanahi haqullahi hina zahara bi nafsi wantahala. Artinya menolak ketika haknya Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dalam dirinya. Artinya kan banyak manusia yang tidak mau mengenal tetap hakikatnya Muhammad, tidak mengenal yang hakikatnya Allah yang ada dalam diri. Maka manusia itu adalah zalim. Karena yang maksud dengan tadi amanah tadi, dia ini amanah Muhammad yang harus dibuka, yang harus dikenal. Tetapi sebagian besar daripada manusia tidak mau mengenalnya. Ya, nama dia tidak mengenal secara dalam suatu manusia adalah secara zalim. Kata Ibnu Arabi, bimanahi haqullahi hina dhahara bi nafsihi. Hanya menolak haknya Allah Subhanahu wa taala ketika muncul dalam dirinya. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia itu zalim, menolak untuk menerima, untuk bertemu dengan Allah.
Jadi sangat sedikit orang yang mau menerima, yang mau bertemu, mempelajari secara betul-betul terhadap eksistensi daripada Allah, terutama eksistensi daripada Muhammad yang telah ada dalam dirinya. Itu pasti. Maka saya katakan tadi, para guru mengatakan amanah di sini adalah amanahnya Muhammad. Nah, amanah inilah sebenarnya yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang pilihan, yang dalam bahasa budaya kepada para satria peninggit, kepada budak Angon, kepada Ratu Adil, kepada Imam Mahdi, yang pastinya kepada 7 orang-orang pilihan yang pernah Allah utus dalam sejarah satria peningit. Silakan Anda lihat di video di atas. Amanah ini yang dibawa itu, bukan amanah-amanah yang lain. Maka kalau kita bicara dalam konteks sahabat-sahabat yang masih kena dalam kajian satria peningit yang membawa amanah ini. Amanah yang sangat besar yang tidak mampu langit, bumi maupun gunung-gunung tidak mampu menerimanya. Tetapi orang-orang pilihan mampu menerimanya. Nah, manakala setelah menerima amanah ini, konsekuensinya kalaulah menolaknya, terlebih dengan menzoliminya sangat besar daripada konsekuensi peringatannya daripada Allah. Tapi kalau menerimanya dan melaksanakan dalam kehidupan, maka reward akan diterima cukup besar terhadap manusia tersebut. Kemudian Surah Akbar mengatakan dari innahu kana zaluman, dan jahula artinya bodoh, la ya'rifu wa la ihtijabihi bi ananiyati anha, kata Ibnu Arabi. Tidak mengenal, artinya manusia tadi itu jahula, bodoh, tidak mengenal. Bahkan la ihtijab terhadap ketertutupannya. Tidak mengenal, tidak mampu mendeteksi terhadap eksistensi daripada amanah yang telah ada dalam diri manusia tadi, yang telah Allah letakkan fi jizri qulubir rijal, yang telah Allah letakkan dalam kedalaman hati orang-orang yang beriman. Tidak mau mengenalnya. Kenapa? Bi ananiyatihi, kata Ibnu Arabi, karena ada muncul keegoan di dalam dirinya. Semoga sahabat yang dimuliakan Allah yang senantiasa bersama kami dalam ngaji Quran Ibnu Arabi ini, kalaulah sahabat telah menerima amanah, telah mengenal yang namanya hakikat Muhammad di dalam diri, hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa dipelajarinya, dan yang terutama adalah bagaimana dikembangkan untuk memakmurkan kehidupan ini sehingga turunlah reward daripada Allah, bukan daripada peringatan daripada Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang pasti ada ringkasnya yang dimaksud dengan amanah tadi itu adalah amanah Muhammad. Yang kedua, bahasanya amanah ini hanya bisa ditanggung, diterima oleh para manusia, dalam ini manusia pilihan. Semoga kita termasuk daripada manusia pilihan, termasuk daripada manusia-manusia yang dipingit oleh Sang Maha-Maha, sehingga kita mampu mengamalkan yang amanah besar ini. Karena kalau tidak bisa besar mengamalkan amanah ini, alangkah besarnya daripada peringatan yang akan diterima oleh kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang pasti sekali lagi yang maksud dengan amanah di sini tiada lain amanah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga para sahabat semuanya bisa menerima. Kalaupun belum bisa menerima, sering kami sampaikan, simpanlah ini sebagai informasi. Semoga di kemudian hari akan Allah bukakan dan sahabat semuanya bisa menerima sebagaimana telah disampaikan oleh Syekhul Akbar, Guru Agung Muhyiddin Ibnu Arabi dalam tafsirnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.